Podcast Dingun Sendeka ngobrol santai bareng Dinda Kirana ini disponsori oleh Ibu Hajah Nur Saadah SPDI MH, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, inilah Mbak Dinda, bagaimana pinter-pinter kita bisa mengkonsumsi barang-barang yang baik, yang menyehatkan. Yang penting halal thayyiban. Amin. Baik Ibu Aini, seperti program Bapak Bupati kita Jepara Mulus. Sepakat Mbak Dinda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda cantik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini Ibu Nur Aini, Bu Hajah Nur Aini ini adalah Ketua Muslimat Kabupaten Jepara. Dan di sini Muslimat NU Kabupaten Jepara siap menghadapi perubahan. Tema yang kita angkat. Dan tentunya banyak sekali perubahan-perubahan di era sekarang, era digitalisasi, era teknologi yang canggih. Tentunya ada sesuatu hal yang perlu Ibu sampaikan, terutama himbauan-himbauan dari Ibu Hajah Nur Aini ini untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, anggota-anggota muslimat, ibu-ibu panutan muslimat NU Kabupaten Jepara yang perlu menjadikan suri tauladan, inspirasi buat kita semua dari seorang Ibu Hajah Nur Aini selaku Ketua Muslimat NU Jepara. Seperti apa Ibu? Oke, terima kasih Mbak Dinda. Bagi kami untuk dunia serba digital, untuk media sosial yang sekarang ini mau tidak mau, kita harus bisa bersinergi, berkolaborasi, dan kita terima saja. Tapi bagaimana caranya kita menerima media itu sebagai sebuah sarana yang untuk bisa berkomunikasi, menyampaikan program kita, informasi kita, sehingga bisa bermanfaat untuk umat, untuk lingkungan sekitar kita. Kalau ada informasi kita sharing dulu. Tidak semuanya program itu kita terima dengan mentah. Ada informasi gini masuk di WA langsung kita share, tidak. Jadi kita harus pinter-pinternya membaca, menelaah, menerima informasi. Kalau memang itu layak kita sampaikan untuk forum, untuk media sosial, kita baru sampaikan. Kalau tidak, berarti kita jangan sampai memberikan informasi yang bisa dikatakan hoax, yang salah, yang bisa menyesatkan. Dan itu kita harus pinter-pinter bisa menempatkan informasi yang kita terima melalui media sosial. Jadi meskipun kita ibu-ibu muslimat yang sudah sifat umur kita sudah tidak muda lagi, bisa dikatakan kita sudah jadul, tapi kita harus tahu perkembangan dunia. Perkembangan sekarang apa? Kita harus peka, harus paham, dan kita harus bisa menempatkan informasi itu pada tempatnya. Jadi jangan salah, manakala informasi itu kita terima terus kita share, nanti dampaknya yang tidak baik, yang salah berarti kita. Jadi pinter-pinterlah kita ibu-ibu muslimat, kalau itu memang baik dan layak kita share informasi-informasi, ayo kita share. Tapi kalau tidak layak, jangan sampai memberikan informasi yang tidak baik. Baik Ibu Aini. Tentunya ini perlu kita waspadai dan perlu kita prihatin juga dengan kondisi saat ini ya Bu ya. Sebagai ibu panutan, ibu yang selalu disegani di Kabupaten Jepara, Ketua Muslimat NU Kabupaten Jepara, kita semua terinspirasi dari gerakan-gerakan ibu dalam membimbing generasi muda agar dalam menghadapi perubahan ini semuanya bisa tertata, semuanya bisa terarah secara baik untuk generasi muda, anak-anak penerus bangsa ini, penerus estafet ini untuk menyongsong tahun keemasan di tahun 2045 ini. Ini sangat berbahaya Ibu. Meskipun teknologi ini cukup canggih dan bisa kita manfaatkan hal positif, tapi hal negatifnya begitu besar. Seperti apa sih Bu? Kita harus membimbing putra-putri kita, generasi muda ini. Iya. Berarti ini ibu-ibu juga harus peduli pada anak kita, pada putu-putu kita, pada lingkungan sekitar kita.
Jadi manakala anak sekarang memang itu tuntutan dari era sekarang digital, serba digital, mau tidak mau anak-anak memang harus bisa pinter menggunakan itu digital, tapi juga harus bisa memilah. Saya kembalikan lagi, harus bisa memilah. Jangan sampai persoalan yang disampaikan sekarang ada AI. Nah, apa itu istilahnya ya? Nah, semua seperti hidup, padahal itu tidak penuh sebagai pribadi orangnya, personalnya, tapi itulah zaman sekarang ini serba digital yang kita tidak paham kan, itu ada informasi. Ternyata informasi itu tidak sepenuhnya bisa kita terima. Jadi memang harus pinter-pinternya. Anak-anak muda sekarang yang memang harus mengikuti, harus bisa. Jadi kita pun harus bisa mengawal anak-anak kita, putu-putu kita. Kalau bagi kami, ibu-ibu muslimat, kita memang sudah tidak zamannya, tapi kita harus bisa mengikutinya. Mengikuti perubahan. Anak-anak harus bisa menyisihkan, bisa memilah yang layak kita pakai atau tidak, bisa menggunakan digital dengan baik atau tidak. Itu anak-anak harus bisa menempatkan diri. Jadi ini dunia sekarang ini kalau kita tidak hati-hati memang sangat miris. Jadi itulah dunia sekarang. Mengikuti perubahan zaman, tapi kita harus bisa memilah dan memilih ya Bu ya. Iya. Baik, sebagai seorang ketua Muslimat NU Kabupaten Jepara, sekian tahun, sekian lama Ibu memimpin para ibu-ibu muslimat ini. Tentunya tidak semulus-mulus yang kita lihat ya. Tentunya ada masalah-masalah, kendala-kendala yang dihadapi Ibu Aini ini dalam membimbing organisasi ini, sehingga kalau secara umum kita melihat nampak sekali kompak begitu ya Bu, tanpa ada rintangan. Tetapi kita juga pengen tahu apakah memang selama ini semulus itu atau memang ada kendala-kendala yang dihadapi Ibu? Ya, seperti yang diharapkan oleh Bapak Bupati kita ciptakan Jepara mulus ya. Kita akan berusaha ke sana. Sebuah organisasi itu pasti, Mbak. Iya. Ada persoalan, ada beda pendapat, ada kesalahpahaman, itu pasti. Otak kita tidak sama. Kita punya banyak anggota, banyak pengurus, dan itu pasti mempunyai gagasan yang luar biasa. Manakala itu terjadi, kita bagaimana bisa meminimalkan sehingga persoalan-persoalan itu tidak terus berkembang, tapi kita mengupayakan persoalan itu menjadi kebaikan bersama, rahmat untuk kita semua. Kita laksanakan dengan baik. Tapi kalau itu tidak membawa kemanfaatan, kita akan pasti bisa bagaimana caranya supaya sejalan. Itu saya tadi katakan, kita mempunyai pemikiran, punya ide, punya gagasan, pasti Mbak. Nah, kalau semua pada saya kudunya gini-gini nih, semua berbeda-beda, semua pengen. Tapi kalau tujuannya sebuah wadah ini mau memajukan, pastikan harus bisa melaksanakan itu dengan baik, tapi jangan membawa ego, membawa kesejahteraan, turunkan bersama. ego, tapi kita bisa berjalan bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi itu bukannya kita tidak ada masalah, bukannya kita tidak punya beda pendapat, pasti Mbak, pasti. Tapi bagaimana caranya saja. Tapi kita tidak munculkan. Kita gegeran juga pernah, tapi ya untuk saat itu aja. Nanti kalau kita sudah jalan, udah gandengan, udah si hello. Jadi kita nanti ya itulah dunia organisasi. Wong kita memang tidak satu rumah, tapi mempunyai amanah-amanah yang tujuannya sama, membawa kemanfaatan, keberkahan untuk keluarga, lingkungan sekitar kita. Iya Ibu. Ibu sebagai seorang ketua Muslimat NU Jepara, tentunya ada kolaborasi yang positif-positif ya. Kita melihat dari semua anggota Muslimat NU Jepara, kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jepara. Seperti apa saat ini dalam pengembangan Muslimat NU ke depan
untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Kolaborasinya seperti apa, Ibu? Iya, Mbak Dinda, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja bersama, termasuk dengan pemerintah. Kita juga membangun kerjasama dengan dinas pendidikan, dari dinas pemberdayaan perempuan, dari dinas kesehatan, dari dinas lingkungan hidup, dari dinas sosial, dari Kementerian dari Kementerian Agama di Jepara, dan beberapa instansi itu kita tujuannya bahwa kita memang kepengen mensukseskan program pemerintah, yaitu mulus itu tadi. Nah, kebetulan Muslimat itu kan punya ranah untuk mengelola pendidikan. Ayo, kalau pendidikan kita serahkan Yayasan Pendidikan Muslimat bekerja sama dengan dinas pendidikan Dispora, bekerja sama dengan Kemenak. Nah, untuk TPG-nya. Dan ini nanti kalau ada kolaborasi itu akan indah. Manakala pemerintah membutuhkan seperti ini, Muslimat seperti ini, kita butuh karakter anak-anak kita usia dini. Bagaimana? Anak TK, RA, TPG, kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Apalagi Jepara sekarang ini banyak pabrik-pabrik, banyak garmen. Itu peran kita sebagai ibu. Kalau ibu-ibu muda sudah pada kerja yang produktif, kita sebagai emak-emak ibunya mau tidak mau ngomong. Kalau ngomong anak-anak kita, pastikan tidak akan takut, oh butuh kuah metak didik seperti ini. Tapi ibunya harus paham agamanya, paham dalam mendidik anak putu-putunya dengan kasih sayang. Bagaimana membentuk anak yang berkarakter, bagaimana anak bisa mengaji, bagaimana kita tidak memaksa anak harus bisa dulu. Tidak, tapi dengan sikap kita sebagai orang tua, kebiasaan sehari-hari itulah nanti anak akan terekam. Karena daya tangkap anak usia dini, PAUD, usia balita itu sangat kuat. Kalau kita kebiasaan deres, ngaji, atau baca-baca yang baik, berucap kata yang baik, tidak mengatakan yang tidak baik, anak pun akan terbiasa. Bisa dikatakan kita orang tua sebagai cermin. Anak itu besok atau putu kita nanti itu akan meniru pola kita, pembicaraan kita. Oh, biasanya ibu ngomong halus, nanti anak juga biasa. Oh, di papa nanti juga anak akan ngikutin. Itu. Jadi kita biasakan anak-anak kita itu nanti kita kawal dengan baik supaya anak punya karakter. Bagaimana anak-anak putu kita nanti mempunyai karakter yang baik, sehingga kami mengatakan pada anak-anak saat ini saya titip ibu-ibu guru untuk bisa memuliakan anak-anak kita. Akrimu auladakum wa asinu adabahu. Ayo muliakan anak-anak kita. Kita tata adabnya, kita tata akhlaknya, sehingga anak-anak itu nanti kalau kita sudah tidak ada di sisinya, anak akan selalu mengingat bahwa ibu, orang tua kita, nenek kita itu mengajarkan seperti ini. Itu kita harapkan kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab penuh. Jadi kalau apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita sebagai orang tua banyak dan besar. Jadi itulah nanti harapan kita sebagai orang tua, anak eta itu menjadi generasi emas yang bisa melanjutkan program-program kita, baik sebagai ibu, baik sebagai pendidik, atau baik sebagai pekerja. Nah, di Muslimat mempunyai amanah yang luar biasa sebagai komitmen kami sebagai pengurus untuk bisa mengawal anak-anak putu kita. Iya. Tuh, Mbak Dinda. Harapan-harapan dari Ibu Hajah Nur Aini ini untuk kita semua, Ibu, untuk Kabupaten Jepara juga, untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, untuk putra-putri kita generasi muda, dan juga untuk anggota seluruh Muslimat NU Kabupaten Jepara. Seperti apa, Ibu? Harapan kami, karena itu sudah ada Juknis PDPRT yang kita punya dasar untuk berkhidmah di Muslimat. Kita mempunyai buku, kitabnya untuk bisa berpegangan. Kita mau laksanakan kegiatan, kita sudah ada Juknis yang harus kita pakai. Dasar yang kita laksanakan untuk mengelola pendidikan untuk anak usia dini ini kita serahkan Yayasan Pendidikan. Kita pun harus tahu untuk mengelola perekonomian Muslimat, kita pun punya Puskop, Anisa,
yang memang mengelola perekonomian. Dan di Puskop itu kita juga punya program-program unggulan, yaitu ada Mamanu, yaitu sabun cuci piring, ada Satnu untuk garamnya kita komplit ya di situ. Terus punya yang terbaru, ini punya kusen itu bedak seperti yang saya pakai ini, kusen. Jadi lebih natural, lebih alami, tidak kelihatan kita berbedaan. Itu yang baru launching, dan juga lip tint. Dan itu sebagai ibu-ibu muslimat harus bisa menjaga kesehatan, kebugaran jika kita tetap tampil cantik meskipun kita tidak usia yang masih muda. Tapi itu harapan kita, ada mustika segar, ada mustika mesem, ada mustika darling. Nah, mustika itu sebagai program yang kita diharapkan 5 tahun ke depan bisa menjalankan program-program dengan baik. Ada mustika muslimat cantik, yang sadar lingkungan, yang darling, supaya lingkungan kita tetap terjaga kebersihannya, baik lingkungan rumah kita, lingkungan sehabis kegiatan, sehabis idarah atau pengajian, itu kalau bisa berkegiatan kita harus bersih yang kita tinggalkan. Mustika mesem, mustika muslimat cantik, mengentaskan kemiskinan ekstrim. Itu mengentaskan kemiskinan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Supaya apa? Yang lingkungan sekitar kita yang memang tidak mampu atau yang kurang beruntung, ayo kita beri perhatian, empati. Meskipun hanya sebutir, kalau satu orang punya, saya bawa butir, 1 butir telur atau 2 butir telur, terus nanti kalau anggota kita ada 100, sudah ada 100 butir. Atau kita punya gula berapa, kita bagi, nanti kita kumpulkan dulu, terus nanti kita bagi di lingkungan sekitar kita. Ini yang sudah berjalan, ada beberapa PAC yang sudah menjalankan. Dan itu bentuk kepedulian empati kami kepada lingkungan sekitar kami. Nah, itu ekstrim ya, sehingga apapun yang diharapkan oleh Bapak Bupati Jepara, kemarin kan Jepara termasuk ada lingkungan kita yang memang miskin ekstrim. Nah, jangan sampai itu bermunculan lagi. Kita tekan dari kita sendiri. Saya punya apa? Saya punya gula, enggak apa-apa kita bawa. Saya punya apa? Punya buah, enggak apa-apa kita bawa. Jadi kita jangan langsung mengatakan ibu harus bawa gini nih, nanti iuran, nanti memberatkan anggota. Jadi supaya kita berorganisasi, juga berbagi dengan lingkungan, tapi tidak memberatkan anggota kita. Jadi itu yang kita harapkan. Program-program mustika darling sudah tadi, lingkungan bersih, mustika mesem, biar lingkungan sekitar kita yang memang kurang beruntung kita bisa berbagi, dan mustika segar, sehat dan bugar dengan berbagai produk yang diluncurkan oleh muslimat. Saya sebagai ibu rumah tangga, ibu mempunyai peran yang sangat mulia. Bagaimana mengkondisikan rumah tangga itu sejahtera. Nah, untuk kesejahteraan keluarga itu kan harus tugas ibu. Ibu sebagai manajer rumah tangga, sebagai menteri keuangan, sebagai menteri dalam negeri, sebagai menteri luar negeri, itu ibu itu mempunyai peran yang luar biasa di rumah tangga. Nah, kalau kita tidak pinter-pinter mengelola itu, bagaimana gaji yang diberikan suami sedikit banyak kita syukuri, supaya suami kita panjang umur. Kita harapkan suami-suami kita panjang umur ya. Nah, kita doakan semua pengurus ibu muslimat selalu sehat, kuat. Amin. Dan kita harapkan ibu kalau mencari rizki, ayolah cari rizki yang halal. Yang barokah, sehingga anak-anak yang kita kasih makan, meskipun kita hanya sebagai pendidik anak kita, lillah jenengan itu menjadi pahala. Sekarang UMKM sudah bagus, ibu-ibu muslimat sudah yang mempunyai potensi menggunakan kemampuannya, memasak produknya, membuat kemasan-kemasan yang bisa menjual harga yang bisa terjangkau, itu sudah bagus. Ini UMKM kita luar biasa dalam binaan Koperasi Anissa. Nah, inilah Mbak Dinda, bagaimana pinter-pinter kita bisa mengkonsumsi barang-barang yang baik, yang menyehatkan,
Sing penting halal thayyiban. Amin. Baik Ibu Aini, seperti program Bapak Bupati kita Jepara Mulus. Sepakat, Mbak Dinda. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sami-sami Mbak Dinda dengan Iya. senang hati. Atas obrolan kita semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.